Demikian juga ketua RW adalah seorang atau sosok yang dipilih oleh para RT sehingga mereka bisa bersatu dalam kesatuan rukun warga. Ini tidak boleh dibiarkan oleh ketua DKM dan seluruh pengurus DKM. Harus ada koordinasi antara RT RW dengan pengurus DKM agar memakmurkan masjid. Khususnya harus dimulai dari waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Karena waktu subuh adalah waktu yang peluangnya paling besar. Kalau zuhur asar barangkali banyak warga yang bekerja di luar wilayahnya. Bahkan mungkin di luar kotanya. Tetapi kalau subuh umumnya mereka masih di rumah. Di samping itu, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang memiliki keistimewaan di antaranya. Dia dicantumkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Tegakkanlah sholat, laksanakanlah sholat. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili. Dari tergelincirnya matahari hingga gelap malam. Ini menyangkut 4 sholat sekaligus. Duhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'anal fajri, dan sholat subuh. Wa Qur'anal fajri, sekalipun Quran fajar itu secara letterleknya artinya adalah Quran yang dibaca pada waktu fajar. Tapi maksudnya jelas adalah sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Dan malaikat mendoakan kepada siapa saja yang hadir dalam sholat subuh berjamaah di masjid di lingkungannya masing-masing. Di samping itu baginda Rasulullah SAW juga memberitahukan fadilah atau keutamaan sholat subuh berjamaah. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Man sholat subha fi jama'atin ka'annahu sholat lailan kullahu." Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan ganjaran seperti sholat malam semalam suntuk. Luar biasa, semalam suntuk berarti habis isya hingga menjelang fajar. Maka orang yang subuh berjamaah, walaupun semalaman dia tidak sholat malam, tetapi dengan subuh berjamaah dia mendapatkan pahala seolah-olah telah memenuhi waktu malam dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia dalam dhimmatullah, dalam jaminan Allah, baik jaminan sosial maupun jaminan keamanan. Jaminan sosial fi dhamanillah, jaminan keamanan fi amanillah. Dan dalam hadis yang lain lagi, Nabi berdoa untuk umat Islam yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu, kenapa kita perlu memulai gerakan untuk membangun peradaban masyarakat berbasis masjid, dimulai dengan sholat subuh berjamaah, karena faktor-faktor di atas dan terutama adalah keberkahan saat subuh, di mana baginda Nabi mendoakan untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada subuh pagi hari. Oleh karena itu perlu diperhatikan oleh seluruh pengurus DKM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hendaknya mulai hari ini menggerakkan, apalagi setelah Allah sudah berikan latihan kepada kita semua agar mengisi bulan Ramadan sepenuhnya, diantaranya adalah dengan tarawih, dengan subuh berjamaah. Insya Allah bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain, karena bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh berkah. Sehingga dengan dipenuhinya sholat subuh berjamaah, setelah terlatih dari sholat subuh di bulan Ramadan, sholat tarawih di bulan Ramadan, insya Allah
ada gerakan yang sistematis di masjid-masjid kita menghidupkan gerakan sholat berjamaah, dan selanjutnya perlu kita bina agar jamaah kita yang sholat yang hari ini mungkin masih kebanyakan adalah mereka sholat tapi tidak bayar zakat, sedangkan yang bayar zakat tapi entah sholatnya di mana. Ini muncul satu gerakan bahwa yang sholat di masjid juga yang bayar zakat. Bagaimana caranya? Maka yang kaya-kaya harus ditarik ke masjid, dan yang sudah biasa di masjid tapi belum kaya, bagaimana diwujudkan mereka menjadi kaya. Oleh karena itu, usaha-usaha ini akan membuat kita menjadi masyarakat yang punya peradaban. Mereka yang sholat pasti akan lebih baik karena sholat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, dan mereka yang bayar zakat insya Allah lebih suci, lebih bersih karena hartanya dibersihkan. Mudah-mudahan dengan kekuatan itu semua, maka mereka bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya ilmu. Oleh karena itu, harus dikerjakan oleh pengurus masjid bersama ketua RT dan ketua RW yang telah mengerahkan seluruh masyarakatnya, mayoritas masyarakatnya, kalau tidak keseluruhan, maka mereka harus mengadakan taklim yang banyak. Karena kebanyakan yang kita jumpai di masyarakat, masjid-masjid yang paling banyak jamaahnya adalah masjid-masjid yang paling banyak taklimnya. Oleh karena itu dalam hal ini harus menjadi perhatian oleh pengurus masjid. Jangan sampai masjid hanya dipakai untuk sholat. Apalagi kalau sholatnya subuhnya cuma satu soft, atau istilahnya ada ya sholat one man show.